Shalom. Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Jumat 14 Juni 2025, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Esti Widyastuti dari Gereja Kristen Jawa Pakem. Adapun tema renungan yaitu dikasihi oleh Allah dan manusia, dan didasarkan dari Injil Lukas pada pasalnya yang kedua di ayat 41 sampai 52. Maka mari siapkan hati dengan kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kasih setiamu kekal di dalam sepanjang hidup kami. Mengawali hari baru yang Kau berikan, kami meneduhkan hati, belajar mendengarkan Engkau di dalam firman-Mu. Mampukanlah kami mendengarkan, merasakan, untuk memahami dan melakukannya. Hanya di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, kami berserah. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita lihat dalam Injil Lukas pada pasalnya yang kedua di ayat 41 sampai dengan ayat 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku
dengan cemas mencari Engkau. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Aku? Tidakkah kamu tahu bahwa Aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan, dan kita akan refleksikan dalam tema dikasih oleh Allah dan manusia. Sahabat Petra, firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52 ini menceritakan tentang pertumbuhan Yesus yang bertumbuh dalam hikmat, besar, dan dikasihi oleh Allah dan manusia. Peristiwa ini menyatakan bahwa Yesus bertumbuh dalam hikmatnya. Ia bertumbuh dan dikasihi oleh Allah serta manusia, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan Yesus tidak hanya secara fisik, tetapi juga kehidupan rohani, intelektual, dan relasionalnya. Kisah yang terjadi dalam Injil Lukas pasal 2 di ayat 41 sampai 52 ini saat Yesus berumur 12 tahun diceritakan. Kisah di Bait Allah, dan ini memuat kisah yang sangat penting. Yesus pergi ke Yerusalem untuk perayaan Paskah. Ia pergi bersama orang tuanya. Ketika mereka kembali, mereka atau orang tua Yesus tidak menyadari bahwa Yesus masih ada di Bait Allah. Mereka berpikir bahwa saat kembali, Yesus ada bersama dan mungkin di antara para rombongan. Namun ternyata mereka baru menyadari bahwa Yesus telah ditinggalkan di Bait Allah. Dan peristiwa ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kehendak Allah. Peristiwa di Bait Allah diceritakan bahwa Yesus ada bersama alim ulama atau para pengajar, dan ia tidak takut untuk bertanya kepada para pengajar, para guru, bahkan berdiskusi tentang agama. Meskipun Yesus memiliki pemahaman rohani yang dalam, ia tetap taat pada orang tuanya. Ia kembali ke Nazaret bersama orang tuanya, dan dalam kisah Lukas 2 ayat 41 sampai 52 memberikan pengajaran kepada kita untuk bertumbuh secara utuh, yaitu dalam hikmat dan kasih Allah, serta untuk tetap taat kepada orang tua
dan berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Dengan kata lain, firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini menekankan bahwa pertumbuhan rohani dan intelektual serta kasih Allah dan manusia adalah penting dalam hidup kita. Kita juga perlu belajar untuk tetap taat kepada orang tua dan berinteraksi dengan orang lain dengan baik, seperti yang ditunjukkan oleh Yesus. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka pengajaran yang indah bagi kita untuk terus kita wujud nyatakan di dalam kehidupan adalah bagaimana kita belajar menyeimbangkan hidup dalam pertumbuhan secara fisik, dalam intelektualitas kita, dan juga dalam kehidupan spiritualitas, dalam kehidupan rohani. Pertumbuhan dalam keseimbangan akan menolong untuk bisa merasakan secara utuh bahwa kasih Allah di dalam hidup manusia begitu besar. Kita akan belajar terus untuk mewujudkan pengajaran ini dalam kehidupan kita, juga dalam interaksi kita secara khusus sebagai orang tua pada anak-anak kita. Kesadaran untuk menemani dalam perjalanan kehidupannya, tetapi juga kesadaran untuk terus menceritakan tentang cinta kasih Allah dan menyerahkan seluruh pertumbuhan kehidupan hanya di dalam cinta kasih Tuhan Allah, karena Dialah yang empunya kehidupan kita dan juga anak-anak kita. Pada akhirnya, mari terus bersemangat menjalani kesempatan dalam waktu yang diberikannya, dan kita yakin bahwa kita tidak pernah sendiri dalam mendidik anak-anak kita. Kita dibersamai oleh cinta dan kasih dari Tuhan. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri Amun Pagi pada hari ini, dan mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau terus mengingatkan bagaimana kami belajar menyeimbangkan dalam hidup ini tentang pengajaran-Mu secara utuh. Untuk memiliki relasi dengan Engkau dan juga menceritakan kehangatan relasi kami denganmu melalui kehidupan bersama sesama. Ajar kami untuk mewujudkannya dalam panggilan hidup secara nyata. Dan hanya di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan berserah. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah Amun Pagi hari ini, Jumat 14 Juni 2025. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Esti Widyastuti, Pendeta Jemaat Gereja Kristen Jawa Pakem. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati.